واستعينوا بالصبر والصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حادنا لحاجة لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله خالق العبادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Insyaallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat kita masih bisa berkumpul untuk acara buka bersama di Masjid Darussalam Al-Amin tercinta ini. Amin. Dan tak lupa juga salawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua kita yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang dan mengayomi kita sehingga kita masih semangat dan juga masih ingin menunjukkan kebiasaan-kebiasaan kita untuk ikut membangun Masjid Darussalam Al-Amin ini. Amin. Sebelum itu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk mengenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Rafiq. Saya yakni sebagai bagian dari Radas. Kalau jemaah yang belum tahu, Radas itu adalah singkatan dari Remaja Masjid Darussalam Al-Amin, yang mana untuk periode sekarang ini diketuai oleh Akhi Al-Wadud, yakni Akhi Ihsan yang ada di sebelah kiri saya. Amin. Dan saya sebagai wakilnya di Remaja Masjid Darussalam Al-Amin. Amin. Nah, untuk itu kita nih Remaja Masjid Darussalam Al-Amin itu bergerak di bidang apa aja sih? Perlu kita tahu juga bahwa Remaja Masjid Darussalam Al-Amin ini merupakan kumpulan remaja-remaja dari wilayah sekitar Masjid Darussalam Al-Amin, yaitu RW 02, RW 13 dan juga RW 14 yang ada niatan ataupun tergerak hatinya untuk ingin berpartisipasi untuk mengaktifkan Masjid Darussalam Al-Amin, sehingga terbentuklah suatu organisasi yang bernama Radas, Remaja Masjid Darussalam Al-Amin. Dan ada juga pepatah mengatakan bahwa generasi yang berhasil ataupun generasi yang bagus itu apabila berhasil mencetak generasi selanjutnya lebih baik daripada generasi itu. Maka dari itu saya sangat mengucapkan mengucapkan banyak terima kasih kepada DKI Masjid Darussalam Al-Amin, kepada orang tua yang sudah jamaah Masjid Darussalam Al-Amin yang selalu mengayomi kami dan juga selalu mendorong kami untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berpartisipasi di Masjid Darussalam Al-Amin ini. Karena apalah jadilah jika sebuah masjid namun tidak ada remajanya, tidak ada pemudanya. Takbir! Karena sesungguhnya masjid itu adalah pusatnya peradaban. Dari zaman Rasulullah pun kita tahu bahwa semua itu pusatnya ada di masjid. Mereka belajar, mereka mengaji, mereka mengadakan kegiatan. Jadi pola pikir kita haruslah terbuka. Jangan kita berpikir bahwa masjid adalah tempat untuk sholat dan tempat untuk mengaji mengaji doang. Tidak demikian. Bahwa sesungguhnya masjid itu adalah tempat pusatnya sebuah kegiatan. Amin. Apabila masjid itu baik, maka sekelilingnya pun akan baik, seperti itu. Ibaratnya adalah sebuah air yang di dalam tampungan. Apabila mereka tidak mengalir, akankah itu menjadi sia-sia? Namun apabila air itu mengalir ke daerah sekitarnya, menyuburkan tanah-tanahnya, menyuburkan bibit-bibit tanaman di sekitarnya, maka air itulah menjadi air yang sangat bermanfaat untuk sekitar. Allahu Akbar. Sekarang saya akan berfokus pada tema saya. Karena perkenalannya sudah, jika memang ingin tahu bisa follow YouTube kami, Instagram kami dan juga Facebook kami. Dan juga saya akan membawakan sebuah tema kultum yang berjudul tentang kesabaran. Jamaah sekalian, perlulah kita tahu bahwa puasa kita adalah sesungguhnya hakikatnya adalah menahan sabar. Yaitu sabar dalam berpuasa itu terbagi
menjadi 3. Yang pertama, sabar untuk mentaati Allah karena kita berpuasa untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat ataupun dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar akan dahaga, lapar dan haus, dan juga sabar akan ketika kita ditimpa oleh musibah. Karena kesabaran itu sesungguhnya adalah sebuah pokok dari keimanan. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi, bahwa sesungguhnya sabar itu adalah sebagian daripada iman, dan sabar itu bagaikan kepala untuk badan kita. Apabila kita hidup tanpa kepala, mungkin kita tidak akan bisa hidup. Begitu juga dengan kesabaran. Apabila kita hidup dengan tidak kesabaran, maka kita tidak akan bisa hidup dengan tentram dan juga damai. Karena pada ayat Al-Quran disebutkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Di dalam ayat tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa kita haruslah menjadikan sabar dan juga sholat sebagai penolong kita. Jadi apabila kita tertimpa musibah, maka jadikanlah sholat dan juga sabar. Apabila kita ditimpa suatu masalah, maka jadikanlah sholat dan juga sabar sebagai penolong kita. Bukankah dengan kita mengeluh-ngeluh musibah yang kita timpa itu tidak akan berubah? Maka dari itu jadikanlah sabar dan juga sholat sebagai penolong kita. Kesabaran itu memang satu hal yang begitu, apabila kita bahas begitu banyak sesuatu hal yang mengenai tentang kesabaran. Saya ingin membacakan suatu ayat saja Ustaz mengenai tentang kesabaran. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Alladzina idza ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Tentunya dari ayat tersebut saja kita bisa menjelaskan waladabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Bukankah Allah telah menguji kita dengan ketakutan dan juga rasa lapar, minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dan telah memberi kita begitu banyak nikmat. Amin. Yaitu salah satunya nikmat samarat, nikmat buah-buahan ya. Manafsin minal amwali wal anfusi, kekurangan buah-buahan. Manafsin minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Maka jadikanlah, sekali lagi bahwa jadikanlah sabar sebagai penolong kita. Alladzina idza asabathum musibah, apabila kita terkena musibah ataupun terkena sebuah masalah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebaiknya kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang saya katakan tadi yaitu innal insana maqadul khata wa nisyan, bahwa sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka saya memohon banyak-banyak mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dari saya. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan jarik wala khittatun arifan. Ini cocok nih buat teman-teman remaja yang lain. Jarik, cobalah wala khittatun arifan, maka sesungguhnya kalian akan tahu. Maka marilah kita mencoba dan selalu mencoba untuk selalu menjadi lebih baik, untuk kita bagaimana berdakwah dan bagaimana berceramah. Seperti itu. Iya, patut lagi udah. Ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah.
wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.